A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada pertemuan ke-9 ini kita bisa bertemu secara online akan membahas tentang memerinci kondisi manajemen dan mutu kesehatan. Oke, sebelum kita lebih jauh ke dalam, kita akan membahas kulitnya dulu nih, konsep manajemen kualitas dalam kesehatan. Jadi manajemen kualitas dalam kesehatan ini juga memiliki sebuah konsep yang harus kita ketahui, seperti ada sesuatu yang dapat mempengaruhi struktur inti, eksternal, kepemilikan, pelanggan dalam hal manajemen kualitas dalam kesehatan ini bisa dikatakan pasien atau masyarakat atau klien ya. Dan semuanya ini terinclude dalam seluruh segmen yang ada di organisasi. Apa saja itu? Yang pertama, layanan kesehatan bersifat spesifik karena fisik dan mental. Keterlibatan pasien dalam proses menyediakan layanan. Jadi dalam proses menyediakan layanan ini juga berkaitan dengan fisik dan mental dari petugas kesehatan. Kenapa berpengaruh fisik dan mental pelayan atau petugas kesehatan terhadap proses penyediaan layanan kesehatan? Karena keadaan fisik yang sehat, kemudian keadaan mental yang sehat, ini dapat mempengaruhi performa pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Analoginya, misalnya kalian sedang dalam keadaan yang kurang fit atau kurang sehat, kemudian memberikan pelayanan kepada masyarakat, mungkin tidak bisa semaksimal saat kita dalam keadaan sehat karena kondisi kita sedang tidak fit atau mental kita sedang tidak mood ya, unmood. Ada seseorang tuh yang kadang-kadang itu moody, biasanya rasanya senang atau kadang merasa sedih, walaupun fisiknya sehat tetapi mentalnya ini sedang merasa sedih atau biasanya ada masalah di luar atau di dalam lingkungan kerjanya, sehingga ini bisa berpengaruh pada saat memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang kesehatan seperti itu. Jadi hal ini perlu kita perhatikan, jangan sampai keadaan fisik dan mental kita saat kita menjadi petugas kesehatan nanti ini mempengaruhi juga performa kita memberikan pelayanan. Jadi kita harus profesional ketika kita memberikan pelayanan, tidak boleh kita juga menginkludkan rasa mental yang sedang terganggu juga mempengaruhi performa atau pelayanan kita kepada masyarakat. Walaupun secara ilmiah ini dapat berpengaruh, tetapi kita harus mengesampingkan dulu masalah pribadi, tetap profesional dalam memberikan pelayanan kesehatan seperti itu. Kemudian yang kedua, pelanggan atau pasien mungkin memiliki sedikit pengetahuan dari aspek profesional layanan. Kemudian hubungan antara pasien dan staf medis adalah dasar untuk menciptakan masukan elemen dalam proses. Apakah itu pasien akan bekerja sama dan akibatnya apakah mereka akan puas dengan layanan yang disediakan, terutama bergantung pada staf kesehatan. Nah, jadi hubungan antara pasien dan staf, hubungan antara masyarakat dengan ahli kesmas ini sangat berperan penting untuk menciptakan masukan elemen dalam proses. Maksudnya segala implementasi, segala program yang kita laksanakan ini akan berkaitan erat, dapat juga dipengaruhi oleh bagaimana hubungan kita sebagai ahli kesmas dengan masyarakat. Jika hubungannya baik, sudah terjalin kekeluargaan, maka saat kita melaksanakan sebuah program kesehatan pun akan lebih mudah diterima oleh masyarakat karena sudah terjalin hubungan kedekatan antara ahli kesmas ini dengan masyarakat atau sasaran kita seperti itu. Kemudian yang ketiga, pembayaran dan penyediaan layanan adalah dua hal kegiatan yang benar-benar terpisah dalam perawatan kesehatan. Jadi ada pembayaran dan penyediaan layanan. Nah, biasanya yang membayar layanan kesehatan dilakukan oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, penyedia layanan kesehatan harus memuaskan tidak hanya kebutuhan pelanggan, dalam hal ini pasien atau klien, tetapi juga orang yang membayar untuk layanan kesehatan itu sendiri,
untuk misalnya asuransi kesehatan. Jadi harapan di dalam sebuah proses organisasi kesehatan ini adalah apa yang masyarakat, apa yang klien atau pasien bayarkan, harapannya juga sesuai dengan apa yang diterima dari pelayanan kesehatan yang sudah diberikan, baik itu pembayaran secara mandiri maupun menggunakan asuransi kesehatan. Pun asuransi kesehatan juga berasal dari hasil iuran dari masyarakat, hasil pengumpulan uang yang dilakukan per bulan untuk membayarkan asuransi kesehatan tersebut. Hanya saja sistemnya yang berbeda antara pasien mandiri dan membayar melalui asuransi kesehatan. Kemudian yang keempat, layanan kesehatan dicirikan oleh kompleksitas koneksi, interaksi antara pasien, klien, dokter, dan lainnya, petugas kesehatan lainnya, pemasok medis dan peralatan non-medis, bahan dan sumber daya, asuransi kesehatan, legislatif, dan badan pengatur lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke manajemen kualitas. Di sini ada daftar dasar prinsip-prinsip manajemen mutu dalam perawatan kesehatan. Ya, yang pertama ada fokus pelanggan. Jadi ketika kita memberikan atau berbicara sebuah pelayanan khususnya kesehatan, pasti ada pemberi pelayanan, ada namanya pelanggan atau penerima layanan. Jadi yang pertama, kita harus familiar dengan istilah pelanggan ya. Namun mindset kita samakan persepsi bahwa pelanggan yang dimaksudkan ini adalah bisa jadi pasien, bisa jadi juga masyarakat. Karena petugas kesehatannya juga tergolong menjadi dua jenis, petugas kesehatan medis dan petugas kesehatan non-medis. Oke. Nah, fokus pelanggan seperti organisasi manapun, setiap layanan kesehatan swasta dan atau publik organisasi saat memberikan perawatan kesehatan layanan harus menghormati pelanggan dengan pendekatan terpusat. Jadi, saat kita memberikan sebuah pelayanan, walaupun pelanggan ini membutuhkan layanan kesehatan kita, namun kita sebagai petugas kesehatan juga harus tetap memberikan penghormatan atau menghormati masyarakat, menghormati pasien maupun klien seperti itu. Karena ini adalah hak yang harus kita berikan kepada mereka. Jangan sampai karena kita merasa masyarakat atau pasien yang butuh atas layanan kesehatan kita sehingga kita semena-mena atau merasa yang didewakan. Mereka harus melakukan segala sesuatu, kita minta mengurus administrasi ke sana sini, padahal kita sebagai petugas kesehatan harus menghormati pasien, klien, atau masyarakat seperti itu. Itu adalah etika dari ahli kesehatan masyarakat dan petugas kesehatan lainnya yang harus kita tanamkan sejak dini ya, sebelum kalian bekerja atau pada kalian yang menjadi calon-calon ahli kesehatan masyarakat nanti. Kemudian yang kedua, keterlibatan pemangku kepentingan. Pelanggan bukan satu-satunya kelompok yang membutuhkan dan persyaratan harus dipenuhi. Jadi memadai nilai juga harus diberikan kepada karyawan, komunitas lokal dan global, investor dan masyarakat secara umum dalam pengertian keduanya aspek keuangan dan non-keuangan kinerja perusahaan. Nah, ini adalah sebuah istilah yang kompleks yang satu kalimat ini harus kita cerna secara baik. Namun poinnya adalah dari keterlibatan pemangku kepentingan ini harus melibatkan sebuah aspek keuangan dan non-keuangan di sebuah kinerja perusahaan, karena tidak semuanya juga untuk pemangku kepentingan ini kita bisa berbicara terkait keuangan, namun juga harus mengendalikan atau memanajemen dari sisi non-keuangan kinerja perusahaan, khususnya di bidang kesehatan. Kemudian ada satu opini yang bisa disebutkan seperti ini. Layanan kesehatan seringkali membutuhkan identifikasi kebutuhan, harapan dan persyaratan dari semua pemangku kepentingan dan pihak berkepentingan yang atau selain penyedia layanan kesehatan asuransi termasuk nasabah pasien atau klien serta dokter. Jadi sebuah layanan kesehatan juga membutuhkan identifikasi kebutuhan. Kita harus mampu menggali, mampu membuat sebuah template informasi yang dapat mengidentifikasi kebutuhan seorang klien, pasien, atau masyarakat. Nah, biasanya kalau kita berbicara dalam hal petugas kesehatan non-medis, di sini yang menjadi contoh adalah petugas kesehatan medis, bisa menggunakan rekam medik misalnya kepada dokter,
dari dokter kepada pasien ya, sehingga dari rekam medik tersebut bisa dilihat riwayat sakit atau riwayat berobat pasien sebelumnya dari rekam medik tersebut. Jadi kita bisa melihat riwayat penyakitnya, kemudian perkembangan kesehatannya, diagnosa yang tercatat di rekam medik, lengkap dengan hasil tensi dari orang tersebut atau pasien tersebut setiap kunjungannya. Nah, kalau ahli kesehatan masyarakat kita bisa melakukannya secara kualitatif maupun kuantitatif. Kalau yang kualitatif kita bisa melakukan seperti in-depth interview, jadi bisa melakukan analisis mendalam, bertanya atau melakukan wawancara mendalam kepada masyarakat terkait kebutuhan atau masalah kesehatan yang ingin diselesaikan. Itu secara kualitatif. Namun secara kuantitatif biasanya juga kita bisa menggunakan angket atau kuesioner yang berisikan instrumen-instrumen pertanyaan terkait segala sesuatu yang dapat menggali informasi kesehatan dari masyarakat. Sehingga setelah terkumpul kita bisa menyimpulkan bahwa ada temuan dari masalah-masalah kesehatan melalui pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada masyarakat dalam angket atau kuesioner seperti itu. Nah, sekarang kita berbicara tentang kepemimpinan. Jadi di dalam sebuah manajemen mutu kesehatan pasti ada pimpinannya ya. Nah, kepemimpinan apa ini kepemimpinan? Jadi kepemimpinan ini adalah hal baru lainnya yang dibawa versi baru dari ISO 9001. Nah, apa itu ISO 9001? Silahkan jawab pertanyaan ini di pada slide ini di kolom komentarnya. Silahkan masing-masing mahasiswa mencari definisi ISO 9001 dan post jawabannya di kolom komentar. Berikan nama, NIM, dan jawabannya serta sumber dari definisi yang kalian dapatkan tentang ISO 9001. Terima kasih. Nah, saya lanjutkan penjelasannya. Hal baru lainnya di bawah versi baru dari ISO 9001, kepemimpinan sangat penting untuk pengelolaan organisasi kesehatan dan kualitas sistem manajemen organisasi tersebut yang mengadopsi pendekatan yang berpusat pada pelanggan. Jadi pendekatan ini fokus pada pelanggan. Pemimpin memiliki peran untuk menginspirasi, mempromosikan dan mendukung budaya organisasi kualitas. Jadi di dalam sebuah organisasi itu harus dibudayakan. Jadi mengapa harus dibudayakan? Karena di dalam sebuah organisasi ini terdapat roda yang terus berputar, yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa di dalam sebuah organisasi itu ada tahapan perencanaan, tahapan pengorganisasian, hingga tahapan akhir yang disebut evaluasi. Yang di tengah-tengahnya itu ada tahapan implementasi, adalah program yang penting untuk dilaksanakan bagaimana seluruh tahapan ini bisa menuju atau mencapai sebuah goal dari instansi kesehatan yang ingin dicapai, seperti itu. Oke, this is the last slide. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Silahkan oleh-olehnya tadi ada satu pertanyaan dari saya untuk menjawab definisi ISO 9001. Silahkan post jawabannya di slide terakhir ini, sertakan nama, NIM, jawaban Anda beserta sumber dari mana Anda mendapatkan jawabannya, baik offline maupun online literatur reviewnya. Terima kasih banyak atas pertemuan 9 kali ini. Semoga bahasan yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat dan mengupgrade pengetahuan kita tentang manajemen SDM dan mutu kesehatan. Sampai jumpa lagi di pertemuan ke-10. Nah, insya Allah kita akan bertemu lagi secara online. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.